Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah puasa kita, terutama salat zuhur secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah kita maklumi bahwa semua orang itu pasti bersalah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Tetapi meskipun bersalah, ada sebaik-baik orang yang bersalah itu, yaitu orang yang mengakui kesalahannya kemudian bertaubat untuk tidak mengulangi kesalahannya, ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang bertaubat, tidak mengulangi lagi kesalahannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada dua cara orang, bukan dua cara ya. Kalau Nabi Adam itu ketika dulu bersalah, ya, dikeluarkan dari surga, kemudian Nabi Adam itu mendapat kalimat, ya, dan dengan kalimat itu diucapkan maka Nabi Adam itu diampuni kesalahannya. Nah, untuk kita paling tidak di bulan Ramadan ini ada dua yang bisa menjadi sarana wasilah untuk kita menghapuskan dosa. Yang pertama yaitu puasa itu sendiri, ya, karena di dalam hadis ya, dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena iman dan kemudian mengharap ridha Allah, maka dia akan dihapuskan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi itu wasilah pertama ya, atau media yang pertama untuk menghapuskan dosa. Kemudian yang kedua, istighfar, ya, istighfar. Jadi istighfar adalah media atau sarana kita untuk menghapuskan dosa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini tergabung dua-duanya itu ya, puasanya yang mengharapkan ridho tadi, menghapuskan dosa, kemudian istighfarnya itu juga menghapuskan dosa. Karenanya ada di dalam hadis dinyatakan supaya kita memperbanyak istighfar, khususnya ketika menjelang berbuka puasa. Ya, ada doa yang masyhur sering kita baca, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syarrika wan nar. Jadi di sana ada kalimat istighfarnya, astaghfirullah. Ya, kita memohon ampun. Karena di bulan Ramadan ini, ya, di dalam hadis yang lain, ya, suatu ketika Nabi naik ke atas mimbar. Ketika naik ke atas mimbar, Nabi langkah pertama Nabi bilang amin. Lalu di yang kedua, naik tangga yang kedua, Nabi bilang amin lagi. Kemudian di anak tangga yang ketiga, Nabi bilang amin lagi. Setelah Nabi khutbah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa tadi Rasulullah bilang amin amin sampai 3 kali? Maka Nabi berkata, tadi sebenarnya malaikat Jibril minta pada saya untuk diaminkan doanya. Nah, yang pertama adalah kata Rasulullah, doa malaikat Jibril itu, celakalah bagi orang yang puasa yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengaminkan. Jadi ini kalau melihat dari hadis ini, Ramadan ini memang peluang yang besar untuk kita umat Islam agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan celaka orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka bulan Ramadan ini mari kita betul-betul manfaatkan, ya, manfaatkan untuk di samping
memperbanyak amal, tentu yang terpenting adalah menghapus kesalahan-kesalahan, karena kita semua mungkin setiap saat melakukan kesalahan-kesalahan itu. Dan bulan Ramadan ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita manfaatkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat dikatakan bahwa para ulama-ulama, para orang soleh-soleh dahulu selalu beristighfar di waktu sahur, ya, di waktu sahur. Jadi sebenarnya di waktu sahur ini bukan hanya di bulan Ramadan, ya. Waktu yang paling tepat istighfar itu ketika menjelang subuh itu. Jadi waktu-waktu sahur itu. Wahum bil ashari yastaghfirun, dan mereka di waktu sahur beristighfar. Nah, kita ya, kalau di bulan Ramadan mungkin subuhnya kesiangan, tapi di bulan Ramadan ini kita bersiap-siap pasti makan sahur. Maka ketika waktu sahur itulah yang paling tepat kita untuk beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa kita harus beristighfar, ya? Kita mewajibkan kepada diri kita sendiri untuk beristighfar. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam satu hari itu Rasulullah dikatakan sampai 70 bahkan sampai 100 kali beristighfar setiap hari. Nah, kita mungkin nggak sampai gitu, ya. Kalau misalnya setelah sholat fardu itu 3 kali, berarti kali 5 hanya 15 kali, ya, 15 kali istighfar. Padahal Rasulullah SAW sendiri yang maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa, tapi beliau beristighfar 70 sampai dengan 100 kali beristighfar. Bapak Ibu, sebagai motivasi kita agar kita senantiasa beristighfar, ada sebuah kisah, ya, kisah satu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini nggak tahu terdorong untuk berjalan ke, saya lupa, ke Basra ke Basra atau Kufah atau ke Baghdad gitu, ya. Beliau ini sebenarnya tidak mau melakukan perjalanan, tidak tertarik untuk melakukan perjalanan, tidak ada kepentingan untuk melakukan perjalanan, tapi beliau mengalir saja gitu. Tiba-tiba beliau berjalan gitu, ya. Sehingga satu ketika sampailah di kota itu, beliau sholat Isya. Kemudian setelah sholat Isya, maksud beliau pengen tidur di masjid itu, ya, menginap di masjid itu. Tapi beliau diusir oleh penjaga masjid, diusir. Nah, ada yang menarik, ketika diusir itu ternyata ada seorang tukang roti, ya, tukang roti melihat ada seorang yang diusir oleh marbot masjid karena mau menginap di masjid. Lalu seorang tukang roti ini kemudian menghampiri, lalu menawarkan kepada Imam Ahmad bin Hambal untuk menginap di rumahnya. Akhirnya singkat cerita menginaplah di rumah si tukang roti tadi, Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini melihat kebiasaan tukang roti itu selalu melantunkan istighfar, ya. Setiap kali dia mengadun roti itu, kemudian memasaknya, senantiasa beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu Imam Ahmad bin Hambal ini bertanya kepada tukang roti itu, kira-kira sudah berapa lama kamu mengamalkan amalan istighfar ini? Lalu dijawabnya, sudah lama, ya, sudah lama. Lalu ditanya lagi oleh Imam Ahmad bin Hambal, apa yang kau rasakan atau manfaat apa yang sudah engkau dapatkan ketika engkau senantiasa melantunkan istighfar itu? Lalu dijawab oleh tukang roti tadi, semua doa saya, semua keinginan saya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, kira-kira doa apa yang belum dikabulkan oleh Allah? Jadi kata tukang roti itu, saya sebenarnya pengen ketemu dengan seorang imam yang besar, ya, seorang ulama yang terkenal, ya. Saya nggak tahu dia, tapi saya mengenal dia. Saya tahu, saya pengen sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal gitu, ya. Ternyata tukang roti ini nggak tahu Imam Ahmad bin Hambal ini yang berada di hadapan dia. Lalu Imam Ahmad bin Hambal menyadari ternyata Allah yang menggerakkan dia untuk ke kota itu, ya, hanya ingin mengabulkan doa si tukang roti karena ingin
bertemu dengan dia, ya, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ternyata istighfar bukan hanya untuk menghapuskan dosa, tetapi juga untuk mengabulkan berbagai macam permintaan kita. Tentu kita sebagai orang yang lemah, kita sangat butuh pada pertolongan Allah, maka sepatutnya kita senantiasa mengucapkan istighfar tatkala kita merasa ingin kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Nuh dikatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku katakan, beristighfarlah kepada Allah karena Allah sesungguhnya Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan, jadi rezeki, hujan membawa rahmat. Kemudian yumditkum bi amwali wa banin, Allah akan memperbanyak keturunan dan harta-harta bagi kamu karena istighfar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini sekali lagi adalah waktu yang paling tepat, ya, paling tepat, meskipun di luar Ramadan juga tepat, tapi momen ini momen yang paling berharga untuk kita gabungkan. Puasa di bulan Ramadan, man shoma Ramadan imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, kita padukan dengan berbanyak istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Sehingga hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, celaka bagi orang yang menemukan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan iman wahtisaban kemudian memperbanyak istighfar, moga-moga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum kita pada siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.